Kalian pernah mikirin gak sih gimana cara perusahaan gede kayak Indofood, Sinarmas, atau toko es krim dan cabangnya banyak banget kayak Mixu bisa ngelola data kayak keuangan, HR, dan gudang tanpa ngebuat burnout si manajernya? Nah, di dunia industri sekarang, sihir yang ngeberesin sistem rumit itu namanya ERP, alias Enterprise Resource Planning. Simpelnya, ini tuh sistem informasi yang ngeintegrasiin semua area fungsional organisasi biar proses bisnisnya jalan efektif dan juga efisien. Bayangin aja, urusan penjualan, marketing, pembelian inventaris, akuntansi, sampai urusan SDM, semua dikelola di satu tempat. Organisasi jadi gampang banget nih buat manipulasi big data sesuai dengan kebutuhan mereka. Biar makin kebayang, ini alasan kenapa ERP itu overpower banget. Yang pertama, dia dirancang di lingkungan client server. Yang kedua, dia pakai database skala enterprise buat nampung data raksasa. Yang ketiga, dia bisa ngintegrasiin semua proses transaksi perusahaan. Dan gongnya, semua data itu bisa kita akses secara real time. ERP sendiri terpecah menjadi beberapa modul sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yuk ikut aku ke kelas, ada temanku yang bakal jelasin ke kalian apa aja sih modul dalam ERP itu. SCM. Modul SCM adalah salah satu modul yang paling penting dalam ERP, terutama perusahaan manufaktur. Modul ini ngasih perusahaan visibilitas penuh ke seluruh rantai pasokan dari awal sampai selesai. Cara kerjanya, modul ini mengintegrasikan dan mengotomatisasi alur barang. Semua data tersinkronisasi secara real time. Fitur utamanya ada 7: inventaris, pesanan, pengadaan, logistik, perakiraan, pemasok, return. Tujuannya biar perusahaan punya kontrol penuh, efisien, terkoordinasi, dan minim kesalahan. CRM. Berikutnya ada modul CRM. Kalau SCM ngurusin barangnya, CRM ngurusin orangnya, yaitu pelanggan. Fokusnya lebih ke manajemen hubungan jangka panjang. Cara kerjanya, mencatat dan mengelola seluruh interaksi dalam satu database terpusat. Mulai dari pipeline penjualan, riwayat komunikasi, hingga kampanye email marketing. Datanya kemudian dianalisis jadi laporan pola pembelian pelanggan. Tujuannya membangun hubungan jangka panjang, mempercepat siklus penjualan, dan meningkatkan keuntungan, apalagi kalau diintegrasikan sama modul sales. Selanjutnya, modul HRM atau Human Resource Management. Modul ini berfungsi meningkatkan efisiensi Departemen SDM. Mekanismenya adalah memusatkan seluruh data karyawan, seperti penilaian kinerja, kehadiran, dan cuti ke dalam satu sistem. Tujuannya agar administrasi dan kesejahteraan karyawan tertata rapi. Salah satu fitur utamanya adalah manajemen penggajian untuk mengelola gaji dan penggantian biaya dengan akurat. Berikutnya modul sales atau penjualan yang khusus menangani seluruh alur penjualan bisnis. Mekanismenya mencatat transaksi dari awal hingga akhir, mulai dari penawaran, sales order, sampai penerbitan faktur, sehingga tidak ada pesanan yang terlewat. Tujuannya adalah memastikan kelancaran transaksi. Menariknya, jika diintegrasikan dengan modul CRM, siklus penjualan akan menjadi jauh lebih cepat dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari ERP. Kelebihan dari ERP ada 3. Yang pertama, standarisasi. Semua divisi pakai sistem yang sama sehingga alur kerja lebih teratur dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, database terpusat. Database bisa diakses secara real time oleh semua bagian. Jadi koordinasi antar divisi jauh lebih cepat. Yang ketiga, efisiensi biaya. Banyak proses otomatis sehingga mengurangi pekerjaan manual dan menekan biaya operasional. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut, tentu ada kekurangan. Kekurangan dari ERP juga ada 3. Yang pertama, over budget. Biaya dan waktu implementasi bisa membengkak, terutama jika perencanaan kurang matang. Yang kedua, resistensi karyawan. Tidak semua siap dengan perubahan sistem baru, sehingga perlu pelatihan dan adaptasi. Yang ketiga, sistem kaku. Kurang fleksibel jika tidak direncanakan dengan baik, sehingga bisa sulit menyesuaikan kebutuhan dari perusahaan. Setelah mengetahui modul-modul ERP, sekarang kita lihat bagaimana penerapan modul-modul tersebut dalam perusahaan. Ambil contoh Mixu. Mixu punya sekitar 59.000 gerai di seluruh dunia, dan semuanya dikelola lewat rantai pasokan yang terpusat, mulai dari produksi bahan baku di pabrik sendiri dan disimpan di gudang di Cina, lalu dikirim ke gudang regional, hingga sampai ke tiap gerai. Semua stok dipantau digital lewat sistem WMS atau Warehouse Management System. Pengiriman bisa dilacak secara real-time dan kebutuhan bahan baku diprediksi otomatis dari data penjualan. Hasilnya,
biaya produksi bisa ditekan secara drastis. Makanya, Mixu bisa menjual berbagai es krim dan juga minuman dengan harga terjangkau tapi tetap untung. Mixu menggunakan sistem ERP untuk membantu menjalankan bisnisnya, terutama melalui 3 modul yang mereka gunakan, yaitu modul CRM, HRM, dan Sales. Modul pertama, CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini membantu Mixu berhubungan dengan pelanggan melalui aplikasi, media sosial, dan program loyalitas. Dari sini, Mixu bisa mengetahui kebiasaan pelanggan dan membuat promosi yang lebih tepat sasaran sehingga pelanggan lebih puas dengan pelayanan Mixu. Modul kedua ada HRM atau Human Resource Management. HRM digunakan untuk mengelola karyawan, mulai dari data karyawan, absensi karyawan, penggajian karyawan, hingga penilaian kinerja karyawan. Dan semuanya dilakukan secara otomatis. Hal ini membuat pekerjaan lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan dari sistem ataupun dari karyawan. Untuk modul ketiga ada modul sales. Modul sales membantu proses penjualan agar lebih cepat dan akurat. Semua transaksi tercatat otomatis dan bisa dipantau secara real time. Dengan data ini, Mixu bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan sistem ini, Mixu menjadi efisiensi, terorganisir, dan mampu meningkatkan keuntungan. Jadi guys, dari semua yang udah kita bahas, kelihatan banget kan kalau ERP itu bukan cuma sistem biasa, tapi semacam otak di balik jalannya perusahaan modern sekarang. Dengan modul seperti SCM, CRM, HRM, dan juga sales, semua bisa jadi lebih terhubung, cepat, dan juga efisien, bukan? Bahkan, brand besar kayak Mixu bisa berkembang pesat berkat ini. Jadi, menurut kalian, tanpa ERP, perusahaan sebesar itu masih bisa seefektif sekarang apa enggak ya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. And stay curious guys!